Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Mutiara Fitri dari Universitas Satya Negara Indonesia. Yang terhormat, Ibu Linda Melinda, selaku Kepala Sekolah SMKN 19 Jakarta. Yang terhormat, Ibu Titin Nafisa, selaku Pembina OSIS dan penyelenggara acara. Yang terhormat, guru-guru dan teman-teman SMKN 19 Jakarta yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara webinar masa pengenalan lingkungan sekolah di sore hari ini. Saya selaku pembicara hari ini akan membawakan tema tentang generasi muda yang kreatif. Generasi muda yang kreatif merupakan generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi, dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk membangun dan memajukan negara. Bahkan, teman-teman tahu nggak sih, untuk membangun revolusi suatu bangsa, diperlukan generasi muda yang kreatif. Kita sebagai generasi muda pasti pernah merasakan, ingin sukses tapi malas berusaha, ingin nilai bagus tapi malas untuk belajar, ingin sehat tapi malas untuk berolahraga, ingin banyak uang tapi malas berjuang, bahkan ingin masuk surga tapi malas untuk berbuat kebaikan. Perasaan itu normal dan manusiawi, karena pada dasarnya manusia lebih suka di zona nyaman dan aman. Namun terlepas dari perasaan kita tadi, perlu kita sadari bahwa jika kita ingin sukses, maka kita harus berusaha. Jika kita ingin sehat, maka kita harus berolahraga. Jika kita ingin banyak uang, maka kita harus berjuang. Dan jika kita ingin meraih surganya, kita harus berbuat kebaikan. Nah, teman-teman, untuk menjadi generasi muda yang kreatif, aku memiliki 8 tips ilmu sukses ala Eyang Habibie yang wajib kita coba nih. Yang pertama, tidur hanya 4 jam. Wow, dari lahir, Eyang hanya butuh waktu 4 jam untuk tidur. Sisanya beliau gunakan untuk mencari hal-hal baru, terutama dalam hal-hal yang sedang beliau tekuni. Pasti kalian tim tidur 8 jam bakal gelisah dengar ini. Nah, di sini Eyang memanfaatkan sisa-sisa waktunya di sebelum tidur untuk mencari hal-hal baru. Jadi pasti pengetahuannya lebih banyak lagi. Bisa kita contoh. Yang kedua, hidup sehat. Jelas, sehat adalah aset paling berharga, kata Eyang Habibie. Milikilah pola hidup sehat biar tubuh kita selalu fit dan siap saat dibutuhkan kapanpun. Perbanyak asupan gizi dan banyak-banyak minum air putih biar kita lebih fokus saat kita menuntut ilmu. Yang ketiga, siap berkorban. Setiap perjalanan untuk keberhasilan akan selalu ada rintangan. Dan ketika saat itu datang, kita harus berani menentukan prioritas dan siap mengorbankan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan. Yang keempat, konsisten menekuni suatu bidang. Menekani satu bidang jauh lebih baik daripada harus menekuni banyak hal tapi dengan kemampuan rata-rata. Eyang Habibie dari awal hingga akhir, beliau tetap kekeh menekuni satu bidang, yaitu penerbangan. Teman-teman bisa contoh, kalau Eyang Habibie itu benar-benar tekunin penerbangan. Jadi dia tahu ilmu seluk-beluknya sampai semuanya. Karena kalau kita menekuni beberapa bidang, biasanya itu tidak akan berjalan sesuai rencana. Kadang akan menjadi terpecah belah dan tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Yang kelima, belajar gila-gilaan. Menjadi pembelajar yang gila harus kita punya untuk memiliki kehidupan di atas rata-rata. Gak ada tuh orang malas belajar yang sukses. Gak ada. Seperti yang kita tahu, Eyang Habibie sampai punya perpustakaan pribadi. Wow, hebat banget. Berarti banyak banget buku referensi yang udah Eyang baca. Gimana nih untuk kalian? Apakah udah membaca buku hari ini? Yang keenam, hadapi tantangan dan pantang menyerah. Eyang Habibie sewaktu bekerja di Jerman, seiring diremehkan sama rekan kerjanya. Tapi dia selalu berusaha menguatkan dirinya supaya dapat bertahan dan terus berusaha mewujudkan cita-citanya. Terbukti, Eyang sampai punya 46 hak paten di bidang aeronautika. Masya Allah. Yang ketujuh,
Lingkungan mendukung. Kita bisa berprestasi, sukses, maju, atau sebaliknya karena pengaruh lingkungan. Eyang Habibie sampai harus ke Jerman untuk mendapatkan itu. Banyak orang sampai harus merantau dan rela jauh sementara dari keluarganya demi mendapatkan lingkungan yang mendukung. Yang kedelapan, taat beribadah. Eyang sangat rajin melakukan puasa Senin sampai Kamis sekalipun harus keluar kota. Itu hanya salah satu contoh yang mungkin mayoritas kita tidak lakukan. Tapi beliau lakukan. Apalagi hal-hal lain yang sifatnya lebih utama. Gimana? Masih semangat? Nah, selanjutnya, jika kalian sudah melakukan hal-hal yang tadi Eyang Habibie sarankan, terus kalian merasa stuck atau udah pusing banget nih harus gimana, nah aku juga punya solusinya. Kalian harus berhenti sejenak dulu, terus lakukan self-talk, jadi bicara sama diri kalian sendiri, like everything is gonna be okay. Jadi kalian ngomong ke diri kalian kalau semua tuh baik-baik aja dan semua bakal berjalan sesuai apa yang kalian harapkan. Lalu evaluasi apa lagi yang sudah kamu lakukan, apa aja yang belum maksimal. Terus set new mission. Jadi kalian buat misi baru. Kamu bisa breakdown action-action yang sebelumnya jadi target action yang lebih kecil-kecil atau ganti total. Mission ini berupa action list atau ikhtiar yang akan kamu lakukan untuk mencapai goals. Kalau belum, coba kamu tulis kemajuan-kemajuan apa aja yang udah kamu dapat dari action yang sebelumnya. Fungsinya agar tahu hal mana aja yang kurang dan kamu fokuskan di action list berikutnya. Saat mulai lagi, saran saya, learn every single day. Jadi kalian harus belajar setiap hari dan gak boleh nyerah, harus pantang menyerah. Gak ada toleransi, kamu harus dapat ilmu-ilmu fresh setiap hari. Tentunya ilmu yang berkaitan dan action dari list dan misi yang harus kamu checklist. Cari saran atau masukan dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Cari dari orang yang udah sukses, dari orang yang udah berpengalaman. Jadi kalian bisa saring masukannya, terus kalian introspeksi diri lagi. Dan stay patient dan trust the journey. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dan tidak menyerah. Makanya fokus ke progres aja, jangan selalu mikirin hasil. Jujur sama diri sendiri. Ketika kamu berusaha semaksimal, apa benar udah maksimal? Cari kondisi top performnya. Misal, kalian jualan online, terus dalam sehari bikin konten 2 kali, atau baca buku per hari itu 1 bab, atau kalian follow up konsumen kalau kalian punya bisnis, promosiin bisnis kalian. Dan selanjutnya itu kita sholat tepat waktu, sedekah, dan sebagainya, supaya Allah restuin biar kita jadi generasi muda yang lebih kreatif. Yang terakhir, hindari overthinking dan asumsi. Fokus aja sama what should you do. Gak usah banyak khawatir sama sana sini, rezeki gak akan kemana kok. Justru eksekusi kamu yang mesti banyak. Dalam hidup ini kita semua sering merasakan yang namanya kekecewaan, ketidakpuasan, baik dalam urusan pekerjaan, urusan perasaan, ekonomi, kondisi fisik, keharmonisan keluarga, masa lalu, dan lain-lain. Tak jarang rasa kecewa dan tidak puas itu pada akhirnya mempengaruhi keseharian atau cara kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kita bahwa rasa kecewa dan tidak puas itu bagaikan racun apabila kita terus membiarkannya mengendap dalam hati atau perasaan kita, di mana bisa sangat mempengaruhi secara negatif keseharian kita, dan lama-kelamaan bisa mempengaruhi juga baik buruknya masa depan kita. Maka oleh karena itu, mari kita bedah dan cari solusinya. Apabila rasa kecewa dan tidak puas tadi berasal atau bermula
dari sesuatu yang tidak bisa kita ubah lagi, maka mari pelan-pelan dengan sadar kita lepaskan. Kita relakan dan kita ikhlaskan, karena tidak ada gunanya kita pertahankan. Mari kita biarkan semua itu pergi bersama hari-hari yang tidak akan pernah kembali lagi. Sesuatu yang tidak dalam kontrol dan kuasa kita lagi, jangan pernah kita biarkan merusak hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Lalu setelahnya, mari berfokus kepada yang masih bisa kita ubah dan perbaiki. Yuk, jangan terlalu lama terlena dengan kecewa, tidak puas dan putus asa. Karena merasa bahagia dan bersyukur atas apa yang masih bisa kita perbaiki dan miliki, itu adalah hak kita semua. Makhluknya yang kini masih diberi amanah hidup di dunia, semangat!